Karena kalau dari lihat geliat transfer, sebenarnya Serie A Italia adem ayem tenang tidak banyak mendatangkan transfer dengan nama besar yang menjadi headline atau mengangkat reputasi Serie A Italia. Yang ada justru Lega Calcio Serie A kehilangan banyak nama besar. Contoh. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel, Benvenuti, Lega Calcio Serie A Italia. Hari ini resmi kick off kembali bergulir Liga Italia. Jadi kita akan saksikan rame-rame siapa yang akan nanti di ujungnya Scudetto. Tapi sebelum itu saya mau cerita bahwa sebenarnya saat ini suasana olahraga dari Italia sedang di atas, sedang merasakan euforia. Bayangin, sebelumnya tim Azzurri juara Euro 2020 dan di Olimpiade Tokyo kemarin 2020, Italia juga meraup hasil yang sangat gemilang. Rekor 40 medali berhasil diraih oleh atlet-atlet Italia di Tokyo 2020 kemarin. Di antaranya 10 medali emas. Dan di antara 10 medali emas itu, salah satunya adalah medali emas dari nomor 100 meter sprint atlet putra Marcel Jacob. Jadi manusia tercepat saat ini dimiliki oleh atlet Italia Marcel Jacob dengan catatan waktu 9,8 detik. Jadi bayangkan suasana keolahragaan Italia sedang merasa melambung tinggi, ada di atas awan, lagi happy-happynya orang Italia. Mereka bilang la dolce vita. Nah, bicara soal apa yang terjadi melingkupi sepak bola Italia, apakah akan menular di Lega Calcio Serie A musim ini 2021-2022? Ini akan menjadi tanda tanya. Mengapa demikian? Karena kalau dari lihat geliat transfer, sebenarnya Serie A Italia adem ayem tenang tidak banyak mendatangkan transfer dengan nama besar yang menjadi headline atau mengangkat reputasi Serie A Italia. Yang ada justru Lega Calcio Serie A kehilangan banyak nama besar. Contoh, Scudetto musim lalu Inter kehilangan 2 figur penting yang menjadi kunci sukses Inter meraih Scudetto, yaitu pelatih allenatore Antonio Conte dan bintangnya Romelu Lukaku. Jadi ini pukulan besar bagi Inter, kehilangan besar yang membuat sekarang Inter tanda tanya apakah bisa mempertahankan gelar Scudetto-nya di musim ini. Keberhasilan Inter musim lalu kan sebetulnya adalah sebuah gebrakan bagus menghentikan monopoli Juventus yang dalam 9 tahun berturut-turut meraih Scudetti. 9 kali berturut-turut baru dihentikan oleh Inter oleh Antonio Conte dan Romelu Lukaku. Bahkan saking favoritnya Romelu Lukaku bagi fans Inter, di kota Milan ada 2 mural yang bergambarkan wajah Romelu Lukaku. Ini tentang mural ini kalau di dalam negeri lagi jadi isu hangat ya. Dan Romelu Lukaku punya 2 mural di kota Milan dari pendukung tifosi Inter Milan. Nah, bicara kehilangan Lukaku, kehilangan Conte, Inter mendatangkan Simone Inzaghi, pelatih Lazio pindah ke Inter. Lalu dari pemainnya memang tidak sepadan dengan kehilangan Lukaku. Edin Dzeko masuk, Hakan Calhanoglu masuk dari Milan. Jadi sebenarnya kekuatan Inter menurun dibandingkan musim lalu saat meraih Scudetto. Perubahan-perubahan juga terjadi banyak di level pelatih allenatore. Jadi ada 13 perubahan pelatih di Italia dan ini menunjukkan pragmatis lah. Perubahan-perubahan realistis dilakukan oleh para pemilik klub lebih kepada mengganti para allenatore-nya, para arsiteknya, para pelatihnya yang diganti. Sementara bursa transfer tidak banyak yang signifikan. Contoh Milan malah kehilangan Gianluigi Donnarumma, penjaga gawang hebat yang kemarin terpilih sebagai pemain terbaik di turnamen Euro 2020. Donnarumma ke PSG. Milan banyak kehilangan pemain, hanya mendatangkan Olivier Giroud. Jadi saya pikir Milan akan mencoba stabil
seperti musim lalu mereka bisa mengganggu Inter di posisi kedua, tapi kita lihat musim ini karena mereka kehilangan penjaga gawang terbaiknya. Lalu kita bicara Juventus. Juventus balik lagi, jatuh cinta lagi, membawa pulang lagi pelatih mereka Allenatore Massimo Allegri. Allegri ditarik lagi untuk membangun kembali Juventus. Juventus tidak banyak membeli banyak pemain, mungkin Locatelli masuk ke Juventus. Cristiano Ronaldo justru yang kemudian menjadi situasi yang belum pasti. Jadi Serie A Italia secara overall lebih banyak kehilangan nama besarnya. Mulai dari Inter, Achraf Hakimi, lalu Romelu Lukaku, Antonio Conte tidak ada lagi di Inter, di Milan tidak ada Donnarumma, di Juventus masa depan Ronaldo masih tanda tanya. Ini yang kemudian membuat Serie A Italia pamornya musim ini atau image-nya tidak terlalu glamor dalam hal bursa transfer awal musim. Lalu kita bicara misalnya tentang tim-tim lain, mungkin Roma lah ya. Roma memang mendatangkan nama besarnya lewat pelatih Jose Mourinho. Lalu ada Tammy Abraham, lalu ada Rui Patricio. Jadi itulah Roma yang mencoba merenovasi kemampuan timnya. Selama ini Roma memang ada di peringkat 5, 6, 7. Prestasi terbaik terakhir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah 2018, peringkat 3 Liga Italia dan semifinal Liga Champions. Jadi Mourinho adalah figur kunci yang diharapkan bisa mengembalikan kejayaan Roma yang sudah lama tidak pernah mengecap Scudetto lagi, kurang lebih 20 tahun. Kedatangan Jose Mourinho langsung disambut dengan gambar mural di wilayah ibu kota itu. Mourinho mengenakan Vespa yang ikonik, jadi motor kendaraan yang ikonik bagi bangsa Italia yaitu Vespa, dan itu Mourinho. Tapi kemudian rival tifosi pesaingnya Lazio langsung membalasnya dengan mural Maurizio Sarri, pelatih baru Lazio, menggantikan Simone Inzaghi sambil mengepulkan asap rokoknya ke arah wajah Mourinho. Persaingan mulai panas, tapi ini menarik karena Lega Calcio Serie A musim ini sepertinya persaingan menuju Scudetto lebih terbuka, baik itu Juventus, Inter, Milan maupun juga Roma, dan jangan lupakan juga Atalanta Bergamo. Memang kehilangan Christian Romero, tapi kita yakin tim ini mampu bersaing di papan atas atau mengganggu kemapanan Juventus, Inter, Milan maupun juga Roma. Jadi musim ini sepertinya Liga Italia, pemilik-pemilik klubnya sedang mengencangkan ikat pinggang, tidak seperti Sultan dan oligarki Rusia, Sultan Qatar, oligarki Rusia di Inggris maupun juga Sultan Qatar di PSG yang sedang jor-joran membeli pemain terbaik. Sepertinya klub-klub Italia sedang sangat berhitung dengan keuangan mereka, sehingga mereka lebih banyak kehilangan nama besar memasuki musim 2001-2022 dibandingkan mendatangkan pemain besar. Tapi kita saksikan persaingan yang lebih terbuka dalam rute dalam perlombaan menuju Scudetto, karena Juventus kali ini setelah dihentikan oleh Inter Antonio Conte musim lalu memang menjadi tidak semenakutkan sebelumnya yang 9 tahun berturut-turut meraih Scudetti. Sekali lagi kita sambut Benvenuti Lega Calcio Serie A. Jadi kita akan makin banyak tontonan sepak bola dan semoga itu menambah wawasan dan menjadi vitamin bagi kita semua insan sepak bola. Sekali lagi, jadi solusi bukan polisi sepak bola, dan go cek Bung Toel.